Itu ada di pinggir jalan itu disiapkan air yang tinggal bisa dimanfaatkan. Nah, air itu hanya bisa dipakai untuk minum, tidak boleh kalau selain minum. Walau syarrata, dan jika mensyaratkan, siapa ail wakifu, orang yang wakaf. Jadi bahasanya wakif bukan muwakif. Orang sini biasa kadang-kadang muwakif. Adung salah kaprah, salah tapi kaprah. Syai'an pada sesuatu bikosdin dengan sengaja. Kasyarti alla yu'ajjar, dengan syarat sekiranya tidak disewakan. Apa mauquf mutlakon secara mutlak. Pokoknya nanti wakaf ini tidak boleh disewakan. Au illa kadza, atau kecuali ini sesuatu lah, dia boleh semuanya kecuali ini namanya. Kasanatin seperti umpamanya setahun. Au ayyufaddola, atau sekiranya diutamakan. Siapa ba'dul mauqufi alaihim, sebagian orang yang diberi wakaf, orang-orang alaihim atas ala ba'din atas sebagian yang lain. Walau unsa, walaupun itu adalah perempuan, umpamanya ini nanti diberikan kepada anak-anak yatim, ya, kemudian yang perempuan diutamakan, umpamanya begitu. Ala zakarin, mengalahkan kepada yang laki-laki. Au yusawwa, atau sekiranya disamakan. Siapa bainahum, antara mereka, pokoknya nanti disamakan laki-laki perempuan. Awi ikhtisasa nahwi masjidin, atau mengkhususkan umpamanya masjid ini khusus masjid kubah mas, madrasatin seperti madrasah, wa makbaratin dan makbaroh. Bito'ifatin, dengan kelompok kasyafi'iyatin, ini harus diberikan kepada orang-orang yang mazhab syafi'i, yang mazhab Imam Samudra nggak dikasih. Uttubi'ah, maka harus diikuti syarat itu. Jadi karena syarat alama syarratahul waqif itu, apa yang disyaratkan oleh waqif itu harus dipenuhi, ya. Apa syaratnya wakif? Fi ghairi halatin darurati, kecuali di dalam keadaan darurat. Yang namanya darurat itu di mana-mana, perjanjian apa saja kan ada istilahnya apa itu? Kalau lagi perjanjian itu kan ada Masya Allah lupa saya itu. Pokoknya darurat lah bainahu. Kasairi surutihi, seperti seluruh syarat-syaratnya wakif, allati lam tukhalif, yang tidak menyalahi apa surut asyar'a pada syarat. Wadzalika, dan ada pun demikian utubi'ah, itu lima karena perkara fihi, yang ada di dalam nyatanya mengujuhil maslahati, dari arah-arahnya kemaslahatan. Makanya apa yang disyaratkan oleh wakif ini harus dipenuhi, kan? Atau alama ayyanahul wakif, terhadap apa yang telah ditentukan oleh orang yang wakaf. Amma idza ammama, adapun perkara khalafa, yang menyalahi apa masyara pada syarat. Asyatir azubati, umpamanya seperti syarat jumlu, umpamanya ini harus diberikan kepada yang jumlu-jumlu. Fi sukanil madrasati, di dalam para penghuni madrasah. Masalan fala yasikhu, maka tidak sah apa
syarat tadi itu. Kama seperti keterangan apa yang berfatwa dengan ma siapa al-Bulkini Imam Bulkini. Wa kharaja dan terkecuali bi ghairi halati darurati di dalam selain keadaan darurat. Apa perkara lam yujad yang tidak ditemukan. Apa ghairul mustajari selain perkara yang disewa. Al-awwali yang pertama. Waqad syarrata dan sungguh telah mensyaratkan siapa luar mustajiri saja ya, mustajiri orang yang menyewa. Waqad syarrata dan sungguh mensyaratkan siapa wakif alla yu'ajjar sekiranya tidak disewakan tadi insanin apa mauquf insanin pada manusia aksara dengan lebih banyak min sanatin dari setahun. Jadi kalau menyewakan tidak boleh lebih dari 1 tahun. Au anna taliba atau sesungguhnya orang yang yang menuntut itu layukimu tidak tinggal siapa talib aksara pada lebih banyak min sanatin dari setahun. Walam yujad dan tidak ditemukan apa ghairuhu selain yang talib tadi itu bisa nanti saniyati dalam kedua tahun kedua bayuh malu maka tidak diberlakukan diimalkan itu dingurni apa ya tidak diberlakukan. Jadi ihmal itu dibiarkan apa syartuhu syaratnya wakif tadi khinaidin khinaid lam yujad ghairuhu tadi. Kama seperti keterangan qala berkata kepada siapa Ibnu Abdissalam yaitu Izzuddin Ibnu Abdissalam. Izzuddin Abdissalam itu imamul ulama. Kalau Sultanul Ulama, kalau Syaikhul Qadir Jilani Sultanul Aulia. Ya. Faidatun ay hadhi faidatun. Al-wawu adapun wawu al-atifatu yang mengatafkan itu litaswiyati untuk makna taswiyah menyamakan, artinya kalau Zaidun wahindun berarti sama ini levelnya ini. Bainal mu'atafati antara beberapa perkara yang diatafkan. Kawakuf tu hada arti wakaf siapa aku ada pada ini barang ala oladi atas anak-anakku wa auladi dan cucu-cucuku cucu-cucu anak-anakku cucu-cucuku atau anak-anaknya anak-anakku. Wa summa adapun summa wal fa'u dan fa itu ditartib untuk makna urut, makna tartib bukan limutlaqil jam'i, bukan dikumpulkan tapi untuk ditartib. Jadi kalau dia bilang ini saya wakafkan kepada anak-anakku dan cucu-cucu dari anak-anak itu. Nah, berarti ini fungsinya ditartib, bukan limutlaqil jam'i. Artinya tidak langsung berlaku pada semuanya. Wa yadkhulu dan masuk apa auladu banatin, yaitu anak-anaknya anak perempuan, karena berarti bilangnya auladi berarti ya bisa laki bisa perempuan. Fi dzurriyatin di dalam cucu wa naslin dan keturunan. Wa aqibin dan ya artinya ya keturunan. Wa auladin dan anak-anaknya anak-anak. Illa in qala, kecuali jika berkata siapa wakif alaman atas orang yang sibuk yang bernasab siapa man ilayya kepadaku minum dari aulad. Jadi pokoknya orang yang bernasab kepadaku.
Fala yadkhuluna maka tidak masuk siapa auladu banatin khina idin ketika kola man yansibu. Karena apa? Karena kalau jalur perempuan itu ya tidak nyambung, dianggap tidak. Jadi kalau jari-jari jalur perempuan itu tidak dihitung. Makanya ibnu bintin itu tidak dianggap nasabnya. Yang dianggap ya ibnu benin, ibnu benin, ibnu benin, ibnu benin, ibnu enam. Kok begitu ya, sembuh gitu ngono cerita. Jadi diwaris juga begitu. Diwaris itu yang berlaku ya anaknya, anak cucu dari anak laki-laki, walaupun anak perempuan, bintu benin, bukan bintu bintin, ya. Ibnu benin, bukan ibnu bintin. Nah, pokoknya jurusan perempuan itu. Mengapa ya? Karena dulu alurnya itu pertama memang semula perempuan itu di zaman jahiliyah nggak dapat, kemudian dapat. Nah, kemudian perempuan itu tidak diberi kewajiban untuk mencari nafkah. Yang yang wajib mencari nafkah adalah laki-laki. Jadi makanya bagiannya nggak banyak, bagiannya. Nah, kemudian benturan dengan realitas yang ada di Indonesia. Kalau di Arab waktu itu memang ya perempuan nggak boleh keluar, memang pokoknya di rumah saja. Belanja saja orang Arab itu dulu laki-laki atau yang belanja itu ya TKW yang dari bedahan sini. Ya, orang Arab asli tidak boleh keluar kecuali kalau ke mall itu didampingi oleh suaminya, kalau sama suaminya. Kalau pergi sendiri tidak ada. Nah, kalau perempuan sini kan pemberani. Ke pasar berangkat ke pasar jam 3 ibu-ibu berani itu, masya Allah itu. Kalau kita coba kalau malam-malam itu berangkat, saya kalau lagi berangkat kemana itu ke ngaji ke Lipi itu pedagang-pedagang perempuan yang berangkat sendiri coba. Wah, kalau saya sendiri juga masih ngeri. Bahkan kalau di Jawa itu yang kerja jadi TKI malah orang-orang perempuannya gitu ya. Mana bagi warisnya? Jadi lakinya di rumah, ngurusin anak. Nanti perempuannya pergi ke Jepang, Korea, dan ke Arab Saudi. Duitnya dikirimin pulang. Maka kayak gitu itu nanti pada harta gono gininya yang hitungnya berbeda. Jadi kan harta gono gini itu adalah harta mestinya harta bawaan, atau kemudian biasanya juga diprosentase dari kerjasamanya itu lebih banyak mana. Karena yang sekarang ini model-model tadi, kalau istri mau bantuin kerja pada dasarnya tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang kalau pekerjaan bantuin kerja, kemudian penghasilannya lebih banyak, itu nggak bisa diatur. Lakinya yang diatur ya. Lakinya yang lakinya terpaksa turun. Kalau perempuan itu nanti penghasilannya lebih banyak daripada laki-laki, wah itu udah nggak bisa diatur biasanya. Nah, makanya kalau orang kerja yang model begitu maka tidak boleh. Karena apa? Ya karena dalam rumah tangga itu pemimpinnya mesti laki-laki. Jadi pemimpinnya laki-laki. Jadi perempuan itu boleh bantuin, sekedar bantuin, bukan kemudian mendominasi. Yang banyak itu yang mendominasi akhirnya itu. Wal maula, adapun maula itu yasmulu, mencakup apa maula?
Jadi maula itu mutikon, orang yang memerdekakan, wa atikon, dan orang yang dimerdekakan. Jadi kata maula itu bisa mustarak, bisa berlaku untuk orang yang memerdekakan dan orang yang dimerdekakan. Tambihun, hadza tambihun, ini ada peringatan. Haitsu ahmal ajmala, di mana memperbaiki siapa wakif syartau pada syaratnya wakif. Ittaba, maka mengikuti fihi di dalam syartu tadi apal uruf al-muttaridu yang berlaku fi zamani, di dalam zamannya wakif. Li'annau, karena sesungguhnya al-uruf al-muttarid fi zamanihi itu bimanzilati syartihi, jadi menempati posisinya syarat. Ini kayak pendapatnya ini Imam Qafal, dan ada al-adatul muttaridah, al-tanzilu manzilata syarti atau tidak. Adat yang berlaku apakah menempati posisinya syarat atau tidak. Kalau menurut jumhurul ulama tidak, tapi kalau menurut Imam Qafal itu dianggap memenuhi syarat. Cumama, kemudian perkara karena yang ada pama itu akroba, lebih dekat ila maqasidil waqifina, pada beberapa maksud orang-orang yang wakaf. Kama seperti keterangan ya dulu yang menunjukkan alaihi atasma apa kalamuhum, dawuhnya para ulama. Wa min sama, dan dari demikian ittaba fil urfu al-mutarid, jadi adat itu akan mengikuti syarat, lebih kuat syaratnya wakif daripada adat yang berlaku, Wamin sama, mana tadi? Wamin sama, dan dari dengan ittaba fil urfil mutarid imtana'a, tercegah risiqayati, di dalam beberapa tempatnya air al-musabbalati yang disiapkan, alat turuki, atas beberapa jalan, wair syarabi, yang tidak untuk tidak diminum. Oh gini. Imtuni'am, maka tercegah maka tercegah fisiqayati, jadi langsung dijadikan naibul fa'il saja, di dalam beberapa wadah air al-musabbalati yang disiapkan alat turuki, atas beberapa jalan, ghair surbi, selain untuk diminum. Artinya kalau itu di pinggir jalan, kalau di sini tidak ada. Kalau ketika orang sa'i itu ada disiapkan air untuk minum itu. Kemudian ketika orang jalan ke Jamarat, sekarang di dekat-dekat terowongan sana itu, setiap beberapa berapa ratus meter itu ada di pinggir jalan itu disiapkan air yang tinggal bisa dimanfaatkan. Nah, air itu hanya bisa dipakai untuk minum, tidak boleh kalau selain minum. Atau tadi enaknya begini saja, umtunia fisikayat musabarati, kalau terus apa ghairu surbi,
selain minum. Jadi selain minum tidak boleh, karena itu memang apa namanya diniatkan sejak awal itu niatnya adalah untuk minum, bukan untuk yang lain. Termasuk yang ada di dalam masjid, ya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu kan. Tapi biasanya itu ya jamaah haji Indonesia bawa apa bawa botol itu, karena tidak marem kalau dia ngambil di yang di luar, walaupun ada yang juga sama-sama umpama Zam-Zam itu, kalau nggak marem kalau tidak di dalam masjid merasa belum maju. Itu sama kayak umpamanya dioleh-olehi sajadah atau surban lah. Surban yang apa namanya yang belinya di Arab dengan yang beli di Tanah Abang itu beda. Ada bisa jadi kayak tasbih. Tasbih itu yang produksi tasbih itu dari NTB. NTB dari Jember sana juga sama. Di Jember itu banyak yang produksi tasbih yang untuk dibawa ke sana, ke Arab sana. Dari sana dibeli lagi orang Indonesia. Tapi kan sudah mampu unta masalahnya. Perjalanan jauh ini. Nah ya, giliran apa namanya di Arab sana tadi buatannya made in China. Wa naklil ma'i dan memindah air minha dari as-siqayat al-musabbalati walau disyurbi. Lah itu maksudnya tidak boleh itu. Ini kalau di sini berarti tidak boleh orang bawa apa namanya mindah itu, bawa apa namanya itu, kalau ini maksudnya sebenarnya mindah tempatnya itu ya. Tapi sebenarnya ya sama saja orang bawa apa bawa botol itu, botol di bawah nanti. Nah itu karena biasanya nggak diminum itu, memang disiapkan untuk dibawa pulang gitu. Terus diikat, dibuntel apa namanya itu, lakban itu. Nah kalau sekarang itu bawa kasih lakban sampai bandara dilarang, diperiksa akhirnya karena isinya air semuanya diturunkan. Wabakasa dan membahas siapa batu sebagian ulama khurmata al-busakin haramnya umpamanya meludah wa ghusli wasakhin dan menghilangi kotoran fimain di dalam air mutahhar ma'i mutahharatil masjidi, di dalam air tempat madharatil masjidi, tempat bersucinya masjid. Ada yang mengatakan bahwa tidak boleh di situ berludah di situ atau membasuh kotoran di air yang apa namanya yang di masjid. Wain kasura, walaupun banyak apa mak. Wasu'ilah fikih inilah, fikih itu memang ya tadi analisisnya itu, ini ada yang menyamakan dengan ini, ada yang menyamakan dengan ini, ada yang menguatkan syarat tadi, ada yang memenangkan adat dan sebagainya. Wasu'ilah, dan ditanya siapa alamatu Aton Badawi anil jawabi, dari beberapa apa namanya empang wal jirari, dan beberapa apa namanya ya tempat air.
allati indal masajid, yang itu ada di sekitar beberapa masjid. Fiha al-ma'u, yang itu fiha di dalam al-jawabi wal jiror tadi itu al-ma'u ada air. Idza lam yu'lam, ketika tidak diketahui ya apa inna sesungguhnya al-jawabi wal jiror itu mauqufatun, adalah diwakafkan li syurbi, untuk minum, awil wudu atau untuk wudu, awil ghusli atau untuk mandi, al wajib yang wajib, awil masnunati atau yang disunahkan, al ghusli najasati atau untuk membasuh najis. Bagaimana kalau ada di situ kolam atau tempat-tempat tempat air itu. Kalau sekarang kan, kalau dulu itu kayak ini, kayak gentong yang dibocori itu loh. Padasan. Yang tidak diketahui ini sebetulnya untuk minum, untuk wudhu, atau untuk mandi wajib, atau mandi sunnah, atau untuk menghilangkan najis. Wajib, maka menjawab siapa? As-Syekh Tambadawi. Inna, bahwasanya itu idza dalat, ketika menunjukkan apal qarinatu, qarinatun tanda, ala annal ma'a, atas ma itu maudhu'un, digunakan di takmimil intifai, untuk mengumumkannya manfaat, pengambil infaat, jaza maka boleh apa jami ummah, seluruh perkara zikira yang telah disebutkan apa minasyurbi, dari minum, wa ghuslin, dan mandi. Jadi kalau memang itu fungsinya untuk umum, ya kira-kira untuk umum, ya tidak apa-apa. Dan makanya biasanya di masjid itu kadang-kadang ada orang yang datang mandi, ada yang datang wudu, ada yang macam-macam, ada yang bahkan bakul-bakul penjual-penjual itu biasanya juga ngambil air di situ, dan tidak dilarang oleh DKM, ya berarti boleh. Wa misal qarinati, dan ada pun contohnya qarinah itu jaroyan nasi, yaitu berlakunya manusia ala takmimul fa'i, atas mengumumkannya manfaat. Ya, kita melihat bahwa fenomena di situ orang macam-macam itu menggunakan air itu, kayak air yang di masjid itu loh. Itu ada yang dibolehkan saja, orang mandi boleh, orang nyuci boleh, orang wudhu boleh, ngambil air untuk jualan juga boleh, ya berarti itu takmimul intifat. Ya, perkara dzikira yang telah disebut mana tadi? Min ghairi nakirin, dari tanpa ada pengingkaran, min faqihin, dari orang yang ahli, wa ghairi, dan selain faqih. Itu zahiru, adapun zahirnya itu min adamin nakiri, dari tidak adanya penolakan, itu annam sesungguhnya mereka faqihin wa ghairihi itu aqdamu, mendahulukan mereka ala takmimil intifai, atas mengumumkan pengambilan manfaat bil ma'i, dengan air, bi ghuslin, dengan mandi, wa surbin, minum, wa wudu'in, dan wudu, wa ghusli najasatin, dan membasuh najis. Itu contoh qarinah yang bisa dijadikan ukuran. Wa mithlu hadza, dan adapun seperti ini, jaroyanul nasi, itu iqaun, yaitu menjatuhkan, artinya menetapkan, yuqalu, yang yang dikatakan iqa bil jawazi, dengan boleh. Artinya ketika tidak ada pengingkaran kan berarti boleh gitu loh. Ya, kalau dipakai. Kecuali kalau di situ sudah ada tulisannya jelas dilarang mengambil air kecuali untuk mandi dan untuk wudhu. Nah, berarti yang lain-lain tidak boleh. Kalau sekiranya boleh, ya boleh berarti. HP nggak boleh juga. Iya. Karena nggak ditulisin.
Itu sebetulnya ya hampir sama, tapi beda karena biasanya kalau air nggak bayar, kalau apa listrik itu bayar. Nah jadi makanya. Tapi kalau ada masjid yang kayak Masjid Joko Karyan itu malah disiapkan, malahan ya disiapkan itu biar orang betah malah di masjid. Nah kalau yang serba tidak apa-apa tidak boleh, orang tidak betah di masjid itu. Mau tidur dilarang, mau apa namanya ngecas tidak boleh, mau kalau di Joko Karya malah disiapkan wifi-nya malahnya. Jadi Waqala berkata, siapa Al-Alamah Badawi, inna fatwa Al-Alamah Abdullah Bakhramah itu biwafiku, sesuai apa fatwa pada perkara dzakaru yang menyebutkan siapa Tom Badawi padama. Inta habis apa maqalahu Tom Badawi. Wala berkata Al-Qafal, Imam Qafal, wa tabi'uhu dan mengikuti siapa ulama pada Qafal, wa juzu dan boleh apa syartu rohnin, syarat untuk apa namanya menggadai min musta'irin dari orang yang apa namanya pinjam, musta'iri kitab biwakfin, kitab wakaf, yakhudhu yang mengambil kepada apa namanya rohnu siapa an-nadhiru, nazir itu pengelola di dalam kitab tadi lihamli karena membawa kitab ala roti atas mengembalikan kitab. Jadi kayak apa namanya menyewakan buku di perpustakaan masjid. Jadi masjid menyiapkan buku banyak, orang yang pingin apa namanya bawa pulang untuk baca di rumah itu harus nyewa umpamanya gitu. Nah, boleh saja itu. Wa ulfiqa dan disamakan dengan satu rohnin apa syartu dhaminin, syaratnya orang yang menanggung. Wa afta dan berfatwa sahabat sebagian ulama fil waqfi di dalam wakaf ada Nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam amin nadri atau nadr lah bagi Nabi bi annau bahwasanya itu yusrafu digunakan lima soliki hujratihi asyarifati untuk kemaslahatan kamarnya Nabi, maksudnya keluarganya Nabi asyarifati yang mulia faqat. Au ala ahli baladin atau atas penduduk negara ya utia maka diberi siapa mukimun orang yang mukim biha dengan baldah tadi itu. Ya berarti penduduk semua itu boleh. Au ghaibun atau orang yang pergi anda dari baldah li hajatin ghaibatin karena hajat yang ghaibah artinya yang tidak diketahui. La tahu yang tidak mutus apa hajat tadi itu nisbatahu yaitu mengaitkan atau menghubungkan gaib ilahi kepada baldah urfan. Mamanya kayak orang yang pergi kan, orang di kampung itu ada masjid yang atau apalah, orang wakaf yang manfaatnya untuk apa, atau wakaf makam ya, kemudian yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk situ. Lah kemudian ada orang yang lagi kerja di luar, ada kerja yang di Korea, apa kerja di Arab atau di Hong Kong dan sebagainya. Tapi mereka kan tetap meskipun pergi jauh, gaib itu dia kehitung sebagai penduduk di tempatnya semula itu. Jadi makanya umpamanya pas mati baliknya ke situ ya boleh saja. Nah,